saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus manapun. Saya selalu ingin tunjukkan bahwa perdebatan itu adalah soal menghunus pikiran, bukan menghunus kepalan tinju. Bung Rocky, masih banyak yang penasaran nih dengan ribut-ribut di acara iNews yang dipandu oleh Aiman ya. Ciko Hakim yang membela Anda itu sudah buka suara. Emmanuel Ebenezer yang posisinya sebagai pendukung Jokowi juga sudah buka suara. Sylvester juga sudah buka suara. Bahkan dia buat video khusus yang tadinya disebut sebagai klarifikasi, tapi ternyata isinya itu ancaman buat Anda. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Iya betul, sebenarnya Arif. Banyak orang yang bertanya soal apa sebetulnya yang terjadi di acara Saudara Aiman itu, behind the scene-nya apa aja ketika kamera dimatikan. Saya sudah berjanji untuk tidak membahas itu, dan saya kira pada waktu terjadi peristiwa panggung-manggung itu, saya minta supaya mereka yang secara sengaja atau tidak sengaja merekam kejadian itu, kendati sudah di off air kan kamera, tapi masih ada aja yang jahil memotret atau merekam. Karena di situ ada banyak mahasiswa juga, ada mungkin beberapa tamu, dan itu yang kemudian bocor. Tapi orang nagih lagi tuh, bocornya seberapa sih, seberapa dramatis atau seberapa heboh peristiwa di panggung iNews itu. Buat saya hal yang nggak ada gunanya sebetulnya, karena saya tetap di dalam kondisi untuk terus mengucapkan kritik, dan sangat mungkin peristiwa yang sama juga akan terjadi di stasiun TV yang lain dengan orang yang sama atau orang yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda. Dan saya dari awal tahu bahwa kemampuan orang untuk mencaci maki saya itu juga disebabkan karena kemampuan saya untuk memberi kritik pada junjungan dia, pada junjungan mereka. Bagi saya itu fair-fair aja tuh. Yang tidak fair kalau misalnya ada pertarungan fisik di situ kan nggak mungkin orang yang might is right itu dalam pepatah Inggris itu, might is right artinya yang kuat itu yang benar kan. Di dalam debat itu yang argumennya paling masuk akal, dia yang mesti diterima. Jadi kalau ada semacam kemarahan itu ya penanda bahwa kemampuan untuk mengendalikan faktor yang memicu kemarahan itu lemah. Jadi ya orang sebut itu sebagai emotional cohesion atau pengendalian atau spiritual cohesion bahkan. Tapi buat saya hal yang biasa aja tuh, dan saya terlatih di dalam membaca bahasa tubuh orang. Karena apapun, kalau Anda seorang dosen atau Anda seseorang yang peka terhadap alam, Anda tahu tanda-tanda di mana kemarahan muncul, tapi di mana kemarahan mesti dihentikan, di mana kewaspadaan itu harus ditaruh di depan, kapan kewaspadaan itu dijadikan cadangan. Kalau saya lagi naik gunung, pasti saya tahu tuh bahwa ya tubuh kita itu dituntun juga oleh semacam insting bahwa di depan ada bahaya, maka nunduklah. Nah kadang-kala kita lupa itu, tapi kalau kita terbiasa dengan alam, kita tahu tanda-tanda alam. Banyak juga yang menilai itu ya, kemarin itu bukan panggung perdebatan Bung Rocky, tapi itu malah mirip ajang tarung bebas seperti UFC gitu. Ya kalau kita udah terlibat dalam debat, tidak ada sopan santun lagi kan. Satu-satunya ketidaksopanan adalah menyentuh tubuh lawan debat. Itu yang disebut ketidaksopanan, dan itu bisa kriminal sebetulnya kan. Kan ada semacam etika bahwa Anda boleh caci maki suka-sukamu, Anda boleh pakai apapun, satire, argumen, kemampuan retorika, kemampuan demagogi bahkan itu. Tetapi saya selalu ingin tunjukkan bahwa perdebatan itu adalah soal menghunus pikiran, bukan menghunus kepalan tinju. Jadi kelihatannya kita mesti belajar. Ya, peristiwa itu juga ya, kita pakai aja sebagai alat untuk belajar bahwa menahan emosi dan meruncingkan pikiran itu lebih penting daripada mengumbar amarah itu. Tapi udah, peristiwa itu udah berlangsung, ada saling pemahaman bahwa di belakang layar mungkin masih ada yang belum beres, tapi kita mesti tahu bahwa itu adalah ruang publik. Ruang publik hanya boleh diisi oleh argumen publik, itu dasarnya tuh.
Nah, semarah-marahnya tetap tidak boleh ada kekerasan tuh, dan itu sebetulnya tanda dari peradaban kan. Nah, kalau akhirnya diselesaikan dengan bertinju atau gontok-gontokan, itu artinya orang takut juga akhirnya naik panggung kan. Oh, takut gue kenapa? Karena badannya lebih gede, bukan karena otaknya lebih besar kan, itu akhirnya begitu. Debat panas antara Rocky Gerung dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi hampir berujung pada adu fisik. Perseteruan tersebut terjadi ketika keduanya saling melontarkan tudingan terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden. Sylvester membuka perdebatan dengan menuduh Rocky Gerung menyebarkan kebohongan yang merugikan bangsa. Mana bukti yang kamu punya? Mana pasal yang dilanggar Presiden? Tanya Sylvester dengan nada tinggi sambil berdiri. Rocky yang dikenal sering memicu diskusi tajam mencoba menanggapi tudingan tersebut dengan tenang, tetapi jawabannya berkali-kali dipotong oleh Sylvester. Kamu bodoh karena tidak memahami prinsip dasar yang saya bicarakan, ucap Rocky dengan nada tegas. Pernyataan ini langsung membuat Sylvester marah dan mendekati Rocky dengan amarah yang memuncak. Bodoh kau, jangan bicara seperti itu, bentak Sylvester sambil mendekati Rocky dengan gestur agresif. Meski demikian, Rocky tetap tenang di tengah suasana yang semakin memanas. Aiman Wicaksono, sang pembawa acara, pun langsung berusaha melerai keduanya dan memotong siaran untuk jeda iklan. Insiden ini seketika menjadi viral di media sosial dengan banyak netizen berkomentar tentang debat keduanya. Banyak netizen justru menyoroti sikap yang ditunjukkan Sylvester terhadap Rocky Gerung di acara debat tersebut. Itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan, dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus manapun. Sebenarnya Rocky Gerung sudah pernah kabur ketika berdebat saya di acara ILC-nya Bang Karni Ilyas Agustus lalu. Di situ Rocky Gerung memfitnah Pak Jokowi nantinya akan menguasai IKN bersama Mas Gibran dan Jan Etes. Juga dalam kesempatan itu saudara Rocky Gerung menuduh Pak Jokowi iri hati dengan Bu Mega dan Pak SBY yang setelah purna tugas sebagai presiden mempunyai partai politik. Dan saya balik bertanya kepada saudara Rocky Gerung, Anda ini paranormal atau Tuhan yang bisa mengetahui hati orang dan peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan balik saya, Rocky Gerung kabur meninggalkan acara debat sambil mengatakan saya onderdil. Dan tadi malam di awal acara, saudara Rocky Gerung sudah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dan kekanakan. Rocky duluan yang mengatakan saya penjilat dan bodoh, padahal saya tidak pernah menyerang saudara Rocky dan tetap berlaku sopan. Jadi wajar saya balik menghardik dan memaki dia, karena dia yang dulu menghina dan merendahkan saya. Saya bukan penjilat Pak Jokowi. Selama 10 tahun saya berhubungan dengan Pak Jokowi, saya tidak pernah minta jabatan atau meminta proyek. Dan saat ini saya bangga dengan profesi saya sebagai seorang pebisnis, seorang lawyer, dan juga ketua umum dari organisasi yang melakukan kepedulian dan kerja nyata untuk rakyat, melakukan advokasi di seluruh Indonesia, mendampingi dan membantu petani, nelayan, pedagang kecil, dan orang-orang yang tersolimi dan tidak beruntung. Tapi syukurlah setelah selesai acara kita sudah saling berdamai dan memaafkan. Tapi pertanyaan saya mengenai fakta Pak Jokowi melanggar hukum, etika dan moral selama memimpin Indonesia tidak bisa dijawab oleh saudara Rocky Gerung. Dia hanya menjawab secara berputar-putar mengenai teori hukum dan filsafat yang tidak
kita perlukan saat ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi pembodohan atau adu domba dari orang-orang pecundang dan stres nasib dirinya, termasuk kebencian kepada pihak lain, hingga tidak ada lagi kekerasan verbal di depan umum yang dilakukan. Dan kita bangsa ini harus dicerahkan dengan hal-hal yang mendidik sesuai kepribadian dan budaya luhur kita yang mengedepankan kesopanan dan adab yang tinggi, bukan persoalan seberapa hebat dan pintarnya seseorang.